Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasirotur Rahma dari kelas 3 TPLP 001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang routing dan lebih fokus pada static routing. Sebelumnya, yang dinamakan routing adalah suatu proses pada paket yang akan meneruskan jaringan dari satu jaringan menuju ke jaringan lainnya melalui internet. Kemudian ada fungsi routing. Fungsi routing itu berfungsi bisa memudahkan melakukan konfigurasi dua buah router atau lebih agar dapat terhubung serta mengirimkan pesan PIN di antara satu dengan yang lainnya. Ada cara kerja routing. Dalam sebuah jaringan komputer itu ada TCP atau IP kan, di mana TCP atau IP tersebut memiliki fungsi sebagai alamat pengiriman paket data agar bisa menuju ke alamat yang akan dituju atau host tujuan. Nah, selanjutnya IP itu akan melakukan pemeriksaan alamat pengiriman paket yang selanjutnya akan disampaikan ke perangkat tujuan. Ketika alamat tujuan datagram ada di satu jaringan dengan perangkat asal, maka data tersebut bisa secara langsung disampaikan. Namun ketika alamat tujuan data tidak ada di dalam jaringan yang sama, maka akan ditemukan pada router lain yang lebih cepat. Pada intinya, routing di sini proses pengiriman paket dengan dua router ataupun lebih. Selanjutnya ada macam-macam routing. Yang pertama ada static routing. Static routing merupakan salah satu jenis routing yang rutenya akan ditambahkan secara manual ke routing table. Jadi kita harus mengonfigurasi secara manual. Static routing ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda sehingga bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua ada dynamic routing. Dynamic routing, rute yang ditentukan akan didasarkan pada situasi serta kondisi jalur routing table. Untuk dynamic routing, pembahasan lebih lanjutnya kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada jenis routing default routing. Default routing ini akan menggunakan single router, lalu router yang digunakan tersebut akan melakukan pengiriman semua paket ke arah single route. Di sini ada contoh kasus static routing. Kita mempunyai dua router ya. Yang pertama router Jakarta, kemudian yang kedua router Tangerang misalkan. Nah, IP router yang pertama 10.10.10.1, yang kedua 2. Kemudian IP untuk menghubungkan router dengan switch-nya itu menggunakan IP kelas 192.168.10.1. Nah, yang di router Tangerang untuk menghubungkan ke switch-nya 192.168.20.1. Kemudian misalkan di sini ada dua PC. Kemudian pada bagian yang kedua ada dua PC juga. Ada 192.168. PC yang pertama IP-nya 192.168.10.2. Kemudian PC yang kedua 10.3. Yang ini juga sama, namun 20.2, yang kedua 20.3. Nah, kita akan buka filenya di Cisco ya. Contoh static routing.
Nah, di sini caranya pertama-tama kita konfigurasi PC-nya. Nah, konfigurasi PC itu di desktop. Nah, kemudian IP configuration. IP address-nya kita masukkan IP PC-nya. Kemudian subnet-nya karena kelas C, maka prefix-nya 24. Jadi 255.255.255.0. Kemudian default gateway di sini IP yang menghubungkan si PC ini sama router. Jadi IP yang ini. Nah, 192.168.10.1. Kemudian PC yang kedua sama saja. Cuman di IP address-nya berbeda dari yang pertama kan. Yang pertama .2, kemudian yang kedua .3. Subnet masknya juga sama, prefix-nya 24, kemudian default gateway-nya sama karena satu jaringan terhubung sama satu router. Dua PC ini terhubung pada router yang sama, jadi gateway-nya sama. Kemudian yang PC di sini, PC yang Tangerang misalkan. Nah, di sini 20.2. Nah, IP address-nya 20.2. Kemudian gateway-nya yang menghubungkan ke router yang di Tangerang juga. Kemudian yang kedua, PC kedua juga sama. Jadi .20.3. Nah, ini ya. Gateway-nya tetap yang ini masih sama. Kemudian kita config routernya. Di sini router yang di Gigabyte Ethernet 00 itu alamat yang menghubungkan ke PC. Kemudian yang Gigabyte 01 itu IP yang menghubungkan ke sesama routernya. Jadi yang ini 10.10.2. Ini di alamat yang router satunya kan mau menghubungkan dengan router yang ini. Nah, alamat dari router yang di Tangerang ini 10.10.10.2. Maka di config di sini di router yang di Jakarta. Kemudian router yang di Tangerang kebalikannya Ethernet 00 yang menghubungkan ke PC ya, yang 192.168.20.1. Kemudian yang Gigabyte Ethernet 01, nah alamat di router satunya router pasangannya router Jakarta. Nah, yang 10.10.10.1. Subnet masknya karena kelas A jadi prefix-nya 8. Jadi 255.0.0.0. Nah, pembahasan kita kali ini pada static routing sudah selesai. Kemudian ada kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Nah, kesimpulannya adalah routing itu merupakan proses meneruskan paket dari suatu jaringan ke jaringan lain ya melalui internet. Kemudian ada 3 macam routing. Dan perbedaan yang mendasar pada ketiganya itu yang pertama ada static routing kan. Static routing itu harus mengonfigurasi router secara manual. Kemudian default routing itu menggunakan single router.
Kemudian ada dynamic routing. Rute yang ditentukan itu berdasarkan jalur routing tables. Akhirnya dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.